episode Jepang. Hari ini kami menuju Edogawa City. Nah, Edogawa City ini adalah area yang ramah disabilitas. Ketika sampai di Edogawa City, sudah terasa tuh bahwa area itu memang ramah disabilitas. Contoh paling sederhananya adalah trotoar yang nggak ada jarak dengan aspal. Kami berkesempatan untuk mengunjungi salah satu apartemen yang ramah disabilitas di daerah Edogawa City. Mulai dari pintu masuknya sampai ke seluruh area apartemen, semuanya memang dirancang untuk ramah disabilitas. Nah, ini salah satu petugasnya sedang menjelaskan alasan-alasan atau fitur-fitur apa saja sih yang tersedia di apartemen tersebut. Contohnya, ketika kita masuk, biasanya di pintu apartemen Jepang itu ada jarak antara area yang bisa kita gunakan sepatu dan area yang kita lepas sepatu dari luar. Nah, tapi di apartemen ini tidak ada jarak, jadi para pengguna kursi roda bisa dengan mudah melewatinya. In the usual type of Japanese apartment, there's some closets on like upper. But those who are using wheelchairs cannot use those things, so they have to put furniture or like closets outside these corridors. And that's the reason they make this special. Tempat penyimpanan seperti lemari, area dapur, dan berbagai remote juga sudah disesuaikan dengan para penyandang disabilitas, terutama teman-teman yang menggunakan kursi roda. Dari apartemen itu, kami berjalan menuju lokasi tempat di mana komunitas peduli disabilitas berada di Edogawa City. Di hari sebelumnya, kami sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, kebetulan aku ada di kelompok yang akan berinteraksi dengan penyandang buta bersama Fat dan Yuki. Sampai di kantor, tim yang akan berinteraksi dengan orang buta langsung dipanggil oleh Miss Hirokawa dan menuju ke mobil. Nah, ini dia part yang menarik, karena di sini baru pertama kalinya buatku untuk melihat mobil yang benar-benar ramah disabilitas, terutama para pengguna kursi roda. Di sini aku melihat sendiri bagaimana bagian belakangnya turun, kemudian Miss Hirokawa bisa naik dengan mudah, dan ternyata di dalamnya kursi rodanya bisa dikunci, jadi seolah seperti pakai seat belt. FIFA. Maybe it's quite hard. Hirukawa-san. Kami menuju ke rumah Mr. Ogura. Nah, Mr. Ogura ini adalah penyandang buta. Sebelum merekam ini, aku melewati Yuki sudah minta izin, jadi semua yang ada dalam rumah ini sudah atas persetujuan Mr. Ogura ya. Begitu sampai, kami langsung berkenalan dan berinteraksi. Nah, jadi ketika kami sampai, Mr. Ogura ini sedang masak buat kami.
Jujur aku salut banget lihat sendiri gimana Mr. Ogura memilih bahan-bahan terus kemudian masak sambil ngobrol sama kita. Dan motongnya itu jagoan gitu. Ternyata Mr. Ogura dulunya bisa melihat dan profesinya memang sebagai koki. Tapi karena ada penyakit dan akhirnya kedua matanya jadi tidak bisa melihat. Nah, Mr. Ogura butuh waktu kurang lebih 2 tahun untuk bisa beradaptasi dengan situasi yang baru. Kalau teman-teman lihat di sini di meja makan sebenarnya udah ada beberapa side dish yang sudah dimasak oleh Mr. Ogura dari jam 5 pagi. Bayangkan teman-teman, itu aku datang untuk makan siang dan ternyata beliau sudah masak semuanya dari pagi dan ketika kami datang juga masih masak beberapa menu. Karena tahu yang akan berkunjung adalah seorang muslim, jadi Mr. Ogura juga menyiapkan daging yang aman buat kami konsumsi. Setelah makan siang, Mr. Ogura menunjukkan beberapa alat yang diberi oleh pemerintah Jepang untuk para penyandang disabilitas, terutama yang buta. Jadi di situ ada jam yang bisa bersuara, kemudian ada kaset-kaset untuk audiobook gitu. Dan Mr. Ogura juga bercerita bahwa pemerintah Jepang memberikan fasilitas helper kepada para penyandang buta secara gratis, tapi ada batasnya maksimal berapa puluh jam dalam 1 minggu gitu. Arigatou gozaimasu. じゃあまた何かあったら。はい。通訳必要だったら呼んでください。特にないです。はい。ありがとうございました。はい。どうも。Senang sekali rasanya hari itu aku benar-benar belajar bagaimana sebuah fasilitas ternyata bisa sangat berpengaruh terhadap kenyamanan hidup bagi para penyandang disabilitas. Terus aku juga melihat dari bagaimana Mr. Ogura bisa bangkit dengan segala perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Aku jadi belajar banyak tentang bagaimana beradaptasi, tentang bagaimana bersyukur, tentang bagaimana Mr. Ogura menekankan bahwa perubahan itu mungkin memang ditakdirkan untuk dia, tapi siapapun yang mengalami perubahan, bahwa manusia itu bisa beradaptasi. Jangan patah semangat dan tetap berusaha untuk menghadapi segala perubahan yang terjadi gitu sih. Kalau teman-teman juga punya cerita yang menarik tentang para penyandang disabilitas, boleh share ya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.